Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riyandi Anugrah Rauf, NIM 21030150289, kelas PJKRF 06. Baik, saya akan membawakan materi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan motorik pada anak. Perkembangan merupakan proses yang terjadi akibat adanya perubahan kemampuan kerja organ tubuh menjadi lebih terorganisir sesuai dengan fungsi atau kegunaannya masing-masing. Perkembangan yang terjadi pada anak, perkembangan sesuai dengan keterampilan motorik kasar dan halus, serta berdasarkan kemampuannya. Namun, perkembangan setiap anak memiliki tingkatan yang berbeda. Hal ini dijelaskan oleh Astusi, yang menyatakan bahwa tidak semua anak bisa berkembang dengan usianya. Terkadang ada anak dengan pertumbuhan yang lamban, namun perkembangan fisik motorik anak tidak terlepas dari faktor penghambat dan faktor pendukung. Beberapa faktor utama yang menyebabkan perbedaan perkembangan fisik motorik yaitu faktor genetik, faktor lingkungan, dan faktor asupan gizi. Perkembangan motorik yang terjadi pada anak berkaitan dengan kematangan saraf dan otot pada anak dalam mencapai kemampuan bahasa, emosional, interaksi sosial, dan perilakunya. Ada dua bentuk perkembangan motorik pada anak, yaitu motorik kasar dan motorik halus. Perkembangan motorik kasar berkaitan dengan gerakan otot besar pada lengan kaki atau seluruh tubuh anak. Sementara itu, perkembangan motorik halus melibatkan gerakan otot yang lebih kecil, seperti jari, tangan, bibir, dan lidah anak. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan motorik anak dijelaskan oleh Kartono dalam Wisudayanti, bahwa terdapat 3 faktor, yaitu faktor hereditas atau genetik, warisan sejak lahir atau bawaan, faktor lingkungan yang menguntungkan maupun merugikan kematangan fungsi-fungsi organis dan psikis, kemudian aktivitas anak sebagai subjek bebas yang berkemauan, memiliki kemampuan, memiliki emosi, serta mempunyai usaha berkembang sendiri. Adapun faktor lain yang mempengaruhi yaitu 1. Faktor genetik. Genetik atau faktor keturunan adalah salah satu faktor terpenting yang mempengaruhi perkembangan anak. Genetik dalam hal ini dapat diartikan sebagai ciri-ciri yang dimiliki oleh orang tua, kemudian diwariskan kepada anaknya, atau potensi fisik dan psikis yang dimiliki manusia sejak kecil. Pembentukan sel telur, pembuahan, dan pertumbuhan sperma seperti sebagai warisan dari orang tua melalui gen. Artinya faktor genetik ini merupakan warisan biologis berupa ciri-ciri maupun karakteristik dari orang tua ke anak-anak mereka, sehingga faktor ini tidak dapat diubah atau dimanipulasi karena telah dibawa oleh anak sejak lahir. 2. Nutrisi. Menurut Fitri Hadi dan Pisikila menyatakan bahwa ada banyak faktor yang mempengaruhi perkembangan anak, termasuk dengan nutrisi. Nutrisi menjadi kebutuhan yang sangat penting bagi pertumbuhan dan perkembangan anak, di mana pada saat anak mengalami masa perkembangan, salah satunya perkembangan otak, anak perlu nutrisi yang banyak yang dapat menunjang proses perkembangannya, sehingga orang tua perlu memberikan asupan nutrisi yang cukup agar anak dapat terhindar dapat masalah kesehatan yang mengganggu perkembangan motoriknya. Dengan makanan yang bergizi dan asupan nutrisi yang cukup dapat meningkatkan kesehatan fisik maupun mental mereka. 3. Lingkungan. Faktor lingkungan mempengaruhi proses tumbuh kembang seorang anak. Lingkungan dapat dimanipulasi dan dibuat ada karena lingkungan merupakan faktor eksternal. Faktor lingkungan dapat dimanipulasi dan dibuat sebaik mungkin dengan pola pendidikan yang cukup dan lain-lain. Oleh karena itu, orang tua sangat berpengaruh bagi perkembangan motorik anak. Anak-anak yang memiliki lebih banyak kesempatan dalam pengembangan diri dan bermain dengan teman yang positif dapat menunjukkan perkembangan motorik lebih baik
bagi anak bermain merupakan sarana belajar dalam melatih otak maupun anggota geraknya. B. Cara memfasilitasi perkembangan motorik anak. Cara dalam memfasilitasi perkembangan motorik pada anak dalam dilakukan melalui aktivitas-aktivitas melatih fisik motorik anak sehingga orang tua perlu melatih motorik anak sejak dini. Adapun cara yang perlu dilakukan dalam memfasilitasi perkembangan motorik anak yaitu 1. Pengembangan kemampuan fisik motorik melalui permainan tradisional bagi anak usia dini. Anak-anak sangat dekat dengan permainan dalam kehidupan sehari-hari. Permainan baik tradisional maupun modern selalu dilakukan anak-anak. Permainan yang dilakukan merupakan sesuatu yang dianggap wajib dilakukan sebagai sarana untuk perkembangan fisik motorik bagi anak usia dini. Permainan modern yang sekarang ini sering dimainkan oleh anak-anak di perkotaan lebih cenderung mengasah kemampuan otak daripada kemampuan otot. Oleh karena itu, kepada para orang tua yang tinggal di perkotaan, disarankan lebih memperkenalkan pada anak mengenai jenis-jenis permainan yang lebih melatih kekuatan otot-otot mereka, dan permainan tradisional dapat menjadi salah satu solusinya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.